Selanjutnya, dari Ketua DPD PCTA Indonesia Raya Jawa Timur, dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Puryono. Oleh karena itu, segala hormat dan waktu kami persilakan. Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPC PCTA Indonesia Cabang Sidoarjo serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para ketua organisasi lingkungan Thoreko Sidikiyah, baik dari saya ulangi, yang saya hormati seluruh ketua organisasi yang ada di lingkungan Thoreko Sidikiyah, baik itu ORSID, OPSID, YPS, IBRA, JKPHS Kabupaten Sidoarjo. Yang saya hormati seluruh undangan yang hadir di acara silaturahmi konsolidasi antara DPD PCTA Indonesia Jawa Timur dengan DPC PCTA Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita telah diberi anugerah kesempatan, kesehatan, sehingga bisa hadir di sini dalam acara yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya kami serombongan minta maaf karena terjadi keterlambatan. Tadi di perjalanan sedikit ada kemacetan, ada kecelakaan di depan. Jadi perjalanan sampai di sini akhirnya mundur dari waktu yang telah kita sepakati bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, kalau penyebutan panjang seperti ini, kalau pendek cukup PCTA Indonesia. Jadi bukan PCTAI atau juga bukan PCTA, tapi di belakangnya ada PCTA Indonesia. Ini kalau penyebutan pendek. Beliau sang pemrakarsa kalau di PCTA Indonesia, tapi kalau di Sidikiyah beliau sang mursyid atau sang guru. Ketika pelantikan
pengurus DPP PCTA Indonesia, beliau menghentikan sekaligus dawuh waktu itu PCTA Indonesia tidak bisa lepas dari Sidikiyah. Dan namanya tidak bisa lepas berarti ya gandeng, itu ya menyatu. Dan memang benar sang pemrakarsa beberapa kali, tidak hanya sekali, itu menghentikan organisasi di Sidikiyah ini secara garis besarnya ada 2 macam. Ini bukan berarti orsid, beda. Organisasi penyebutannya memang organisasi Sidikiyah, tapi yang diartikan itu bukan orsid. Ada 2, yaitu yang berwajah ke dalam, yaitu organisasi yang ada di lingkungan Sidikiyah, dan yang kedua yang berwajah ke luar, yaitu PCTA Indonesia. Kalau kita lihat dari apa yang beliau mendikan waktu itu, sumbernya adalah satu, yaitu Bapak Kiai Muhammad Mokhtarullah Al-Mujtaba Muti. Organisasi di lingkungan Thariqah Sidikiyah semuanya yang membuat adalah beliau. Begitu pula organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kita harus menyadari itu. Kalau guru kita, ini dari sudut pandang Sidikiyah, kalau mursyid kita itu juga membentuk organisasi PCTA Indonesia. Beliau menghentikan wajah keluar dan wajah ke dalam. Terus yang punya wajah itu siapa? Ngeten nggih? Nggih cobi dipunangan nggih. Beliau menghentikan wajah ke dalam dan wajah keluar. Untuk saat ini satu-satunya wajah keluar ini adalah organisasi PCTA Indonesia. Terus yang punya wajah itu siapa? Ya, ini menurut pendapat saya, yang punya wajah ya Sidikiyah. Sidikiyah mempunyai wajah ke dalam berupa organisasi-organisasi di lingkungan Thariqah Sidikiyah. Sidikiyah mempunyai organisasi wajah keluar, yaitu PCTA Indonesia. Dikatakan wajah keluar karena apa? Tidak mungkin orsid ya anggotanya itu orang Nasrani. Tidak mungkin orsid anggotanya itu di luar warga Sidikiyah. Orang Hindu nggak mungkin masuk di YPS. Itu karena organisasi PCTA Indonesia ini wajah keluar, dan yang punya wajah itu ya Sidikiyah. Secara otomatis seluruh warga Thariqah Sidikiyah harus masuk di PCTA Indonesia. Karena yang memiliki wajah keluar ya Sidikiyah, berarti ya warga Sidikiyah secara keseluruhan.
jelas gitu. Keberhasilan dan kesuksesan organisasi yang wajah keluar berarti bagaimana caranya dan wujudnya seluruh elemen masyarakat yang sangat heterogen, yang sangat banyak sekali perbedaan latar belakangnya sendiri-sendiri, baik perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, itu bisa masuk di organisasi PJDA Indonesia. Kalau Sidikiyah otomatis. Berarti seluruh warga Sidikiyah juga memiliki PJDA Indonesia. Nah sekarang mungkin di beberapa kabupaten, termasuk kami dari DPD PJDA Indonesia Jawa Timur keliling ke kabupaten-kabupaten ini juga memberi motivasi agar seluruh pengurus di tingkat kabupaten gaspol. Kami artikan gaspol itu ya maju terus maju, jalan terus jalan. Bagaimana caranya, tekniknya agar tokoh-tokoh masyarakat yang sangat banyak itu bisa mendukung masuk di PJDA Indonesia. Kami meminta juga di organisasi lingkungan Sidikiyah untuk mendukung agar PJDA Indonesia bisa diterima dan bahkan bisa diikuti oleh masyarakat secara luas. Tidak masalah ORSID memberi masukan ke PJDA Indonesia, YPS, OPSID, JKPHS memberi masukan, bahkan juga boleh menyampaikan ke pihak luar Sidikiyah, mengajak untuk mendukung bersama-sama masuk di PJDA Indonesia. Tadi disampaikan beberapa hal dari Bapak Ketua DPC. Ini hampir semua kegiatan di sini itu nampaknya sudah dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi baik dari PJDA Indonesia maupun organisasi lingkungan Bariko Sidikiyah. Nah, ini memang seharusnya ya seperti itu. Tetapi perlu juga ketika kegiatan PJDA Indonesia keterlibatan kelompok atau organisasi atau perkumpulan yang ada di luar Bariko Sidikiyah juga ikut serta masuk di PJDA Indonesia. Harapan lebih lagi beberapa tokoh, baik itu tokoh keagamaan maupun tokoh budaya, itu bisa aktif juga di kepengurusan PJDA Indonesia. Itu lebih bagus karena dengan keterlibatan orang yang ada di luar Sidikiyah terhadap organisasi PJDA Indonesia, berarti PJDA Indonesia sudah berkembang di daerah tersebut. Kalau organisasi PJDA Indonesia ini ternyata semua pengurusnya juga orang Sidikiyah, kegiatannya ternyata juga orang Sidikiyah. Nah, ini gimana dengan penilaian atau dawuh dari sang mursyid kita, sang pemrakarsa organisasi PJDA Indonesia? PJDA Indonesia
dikatakan wajah keluar.